Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Materi minggu ke-13 dan 14 untuk hari ini di mata kuliah dasar akuntansi adalah penutupan pembukuan. Ya. Ayat jurnal penutupan. Ayat jurnal penutup ialah ayat-ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup perkiraan-perkiraan sementara atau yang disebut sebagai nominal akun. Apa tujuannya dari dibuatnya jurnal penutup adalah yang pertama, untuk menutup saldo yang terdapat dalam semua rekening sementara. Kata penutup berarti mengurangi saldo rekening sehingga menjadi nol. Jadi yang disebut sebagai penutup itu adalah yaitu mengurangi saldo semua rekening sehingga dia menjadi nol kembali. Ya. Agar saldo rekening modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode. Nah itu. Jadi ada dua kategori ini yang menyebabkan kenapa jurnal penutup itu harus dibuat. Sekarang kita lihat lagi, penutupan pembukuan biasanya dilakukan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, menutup semua rekening pendapatan dengan memindahkan saldo setiap rekening pendapatan ke rekening rugi laba. Jadi caranya adalah yang pertama dilakukan dengan memindahkan saldo semua atau setiap rekening pendapatan ke rekening rugi laba. Kemudian yang kedua, menutup semua rekening biaya dengan memindahkan saldo setiap rekening biaya ke rekening rugi laba. Jadi semua atau setiap saldo rekening biaya harus dipindahkan ke rekening rugi laba. Menutup rekening rugi laba dengan memindahkan saldo rekening tersebut ke rekening modal. Jadi nanti rekening rugi laba ini dipindahkan ke rekening modal, ya. Kemudian yang terakhir adalah menutup rekening Type itu adalah pengambilan uang perusahaan oleh pemilik untuk keperluan pribadi dengan memindahkan saldo rekening tersebut ke rekening modal. Jadi nanti rekening Type ini saldonya dipindahkan ke rekening modal. Jadi itulah pengurutan dari penutupan pembukuan, ada 4 ya. Kemudian ini ada salah satu contoh daripada jurnal penutup. Sini ada pendapatan ya di debit, kemudian ikhtiar rugi laba di kredit, kemudian ada lagi ikhtisar rugi labanya di debit, kemudian biaya-biaya yang ada di kredit. Selanjutnya adalah ikhtisar rugi laba sama modal, kemudian modal sama price ya. Ini untuk jurnal penutup daripada keempat ikhtisar tadi ya. Ini contohnya, itu menandakan atau contoh dari jurnal penutupnya. Kemudian ada neraca saldo setelah penutupan ya. Neraca saldo setelah penutupan adalah neraca saldo yang disusun dari perkiraan-perkiraan bersaldo atau terbuka setelah penutupan. Contohnya adalah misalkan servis TV Mandala Putra, neraca saldo setelah penutupan per 31 Maret 2018. Ini adalah contoh. Salah satu contoh daripada neraca saldo setelah penutupan. Kemudian ada lagi yang namanya jurnal penyesuaian kembali ya. Untuk apa dibuatnya jurnal penyesuaian
kembali itu ada beberapa alasan. Yang pertama adalah untuk mengurangi kemungkinan kesalahan. Jadi kalau ada kesalahan, setidak-tidaknya bisa diminimkan, maksudnya diminimkan ya. Nah, dikecilkan. Kemudian mempermudah dalam pengawasan, ya. Kemudian konsistensi pencatatan. Jadi ini adalah 3 alasan kenapa harus dibuat jurnal penyesuaian kembali: mengurangi kemungkinan kesalahan, kemudian mempermudah pengawasan, yang ketiganya adalah biar dilakukan kemudahan dalam pencatatan. Nah, ini adalah contoh daripada jurnal penyesuaian kembali untuk soal servis TV Mandala. Oke, itu saja yang bisa dijelaskan. Kalau ada kata-kata yang salah, ibu minta maaf. Akhir kata, ucapan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.